Selamat pagi semuanya. Oke, em, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita terlebih dahulu berdoa. Ya, silakan berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Ya, sudah. Minggu lalu masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita, perkenalan dan ruang lingkup kerja. Iya, betul sekali. Iya, silakan Janet untuk sedikitnya mengulas kembali tentang perkenalan kemarin. Silakan perkenalkan diri dengan singkat. Iya, betul. Oke, betul sekali. Ya, seperti itu contoh perkenalan ya. Selanjutnya untuk pembelajaran sekarang yaitu bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja. Oke, materi sekarang yaitu bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja. Oke, temanya apa? Mari kita lihat. Nah, temanya itu di sini yaitu menanyakan dan memberikan arah di lingkungan kerja. Menanyakan dan memberikan arah di lingkungan kerja. Jadi di sini itu ketika ada yang bertanya, maka kita misalnya sebagai pekerja di perusahaan tersebut harus memberikan arah. Ketika ada yang menanyakan arah, itu kita harus memberitahu arah di lingkungan kerja. Jadi kita harus hafal nih kosakata apa saja tentang arah yang ada di dalam lingkungan kerja, ya. Oke, tapi sebelum itu kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu menanyakan dan memberikan arah dengan menggunakan kosakata yang relevan di lingkungan kerja. Artinya apa di sini? Yaitu saya sebagai seorang pengajar harus mengajarkan kalian nih tentang kosakata apa saja yang ada dalam lingkungan kerja yang tentunya sangat relevan atau artinya sering dipakai dalam lingkungan kerja. Nah, setelah menemukan kosakata, di sini ada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan membuat kalimat yang lebih kompleks untuk memberi arahan dan menyampaikan informasi. Nah, di sini dari kosakata itu, saya Ibu sebagai pengajar akan mengajarkan kalian cara membentuk kalimat dari kosakata yang nantinya akan kita bahas atau nanti akan Ibu ajarkan. Nah, di dalam kosakata itu kita akan membuat kalimat nih, kalimat panjangnya gitu atau kalimat singkatnya lah yang lebih kompleks. Gimana sih supaya bisa memberi arahan dan menyampaikan informasi. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu itu juga masih menyambung dari tujuan yang pertama dan kedua. Jadi, setelah tujuan yang pertama dan kedua sudah beres, maka pastilah terjadi komunikasi yang jelas dalam situasi kerja. Jadi di sini maksudnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi ya karena tadi adanya kalimat yang tadi tuh tujuan nomor 2, ya adanya kalimat. Nah, makanya terjadi komunikasi yang jelas dalam situasi kerja. Nah, contoh kosakatanya itu apa aja sih, Bu? Oke, di sini ada kosakatanya itu nih. Mari kita. Nah, ini kosakata arah dalam lingkungan kerja. Ada kiri, lurus, dan kanan. Kiri, lurus, kanan. Ya, kiri. Coba kalian angkat tangan kiri kalian. Ya,
Angkat tangan kiri kalian. Oke. Nah, tangan kiri. Nah, ini namanya kiri. Kiri. Oke, kiri. Nah, selanjutnya itu lurus. Lurus. Lurus artinya tidak berbelok ke kiri atau ke kanan, tapi lurus. Lurus saja. Lurus saja, tidak usah belok ke kiri ataupun kanan. Ya, selanjutnya ada kanan. Kanan. Oke. Kanan. Nah, kanan. Kanan. Oke. Hands up your hand. Kanan. Kanan. Ya, ada yang mau mencoba untuk melafalkan kosakata ini? Ya, silahkan Bernard. Ya. Kiri. Ikut Ibu. Kiri. Kiri. Ya, nyengir ya. Kiri. Ya, betul. Kemudian apa? Lurus. Nah, bukan lurus. 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 Ya, lurus. Selanjutnya ada kanan. Kanan. Ya, kanan. Betul. Oke. Lanjut ya ke kosakata kedua. Nah, kosakata kedua ini ada dekat nih, dekat dan jauh. Jauh. Dekat, jauh. Dekat, jauh. Nah, kita bisa lihat di sini ada ruang mesin itu dekat dengan gudang. Ruang mesin dekat dengan gudang. Sementara ruang mesin itu jauh dengan ruang meeting. Ruang mesin jauh dengan ruang meeting. Oke. Dekat, jauh. Dekat, jauh. Ya. Kacamata Ibu itu dekat. Oke. Sementara ponsel jauh. Jauh. Oke. Oke, selanjutnya kosakata selanjutnya yaitu ruang. 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 Oke, ruang. Ya, silahkan. Dasya, ruang. Ikuti, Bu. Ruang. 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 Oke, ruang. Ya, betul. Nah, kemudian ada kata lantai. 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 Nah, lantai ini pada umumnya itu bertingkat ya. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Tergantung perusahaannya. Nah, di sini ada lantai 5 dan lantai 6. Nah, lantai 5 dan lantai 6. Ini berarti lantai 5 di bawah lantai 6. Lantai 5, nih lantai 5. Ini lantai 5. Di bawah lantai 6. Di bawah lantai 6. Oke. Ruang. Ya, betul sekali, Robert. Ruang. Ruang. Iya, kita ada di dalam ruang kelas. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh. Sekarang ada banyak lagi nih. Tadi ada kiri, kanan. Sekarang ada di mana. Di mana.
Di mana? Di mana ini biasanya untuk menanyakan tempat. Ya, biasanya untuk menanyakan tempat. Di mana ruang mesin? Ya, seperti itu. Di mana kantor ini kantor meeting, misalnya seperti itu ya. Lalu ada, sudah dibahas semua ya. Jadi kosakata arah dalam lingkungan kerja itu ya ini, ada kiri, ada kanan, terus di mana, kemudian lurus, dekat, jauh, lalu ada ruang, dan terakhir ada lantai. Nah, biasanya kosakata arah dalam lingkungan kerja ini yang sering dipakai atau ditanyakan ya, kalau misalnya ada yang berkunjung ke dalam perusahaan. Oke, pengenalan kalimat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas setelah kita membahas tentang macam-macam kosakata yang relevan yang ada di dalam lingkungan kerja, kosakata arah. Nah, di sini bisa kita susun nih kalimatnya. Contohnya, di mana ruang rapat? Seperti itu. Di mana ruang rapat? Nah, berarti kata di mana ruang rapat ini menanyakan tempat ruang rapat itu berada. Jadi di mana ruang rapat? Gitu. Nah, di bawahnya ini itu bisa berupa jawaban. Jadi jawabannya seperti ini. Silahkan lurus, kemudian belok kiri. Silahkan lurus, kemudian belok kiri. Seperti itu. Lalu ada juga nih, gudang ada di lantai berapa ya? Gudang ada di lantai berapa ya? Nah, di sini juga semacam pertanyaan. Jadi, gudang itu ada di lantai berapa ya? Nah, apakah di lantai 1 atau di lantai 2, lantai 3, atau lantai 4? Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, misalnya ada jawabannya nih. Gudang ada di lantai berapa ya? Nah, kita ulangi lagi. Gudang ada di lantai 1 misalnya. Gudang ada di lantai 1. Berarti gudang ada di lantai paling dasar. Lalu ada contoh pengenalan kalimat yang keempat. Seperti ini. Kira-kira arah menuju ruang mesin kemana ya? Kira-kira arah menuju ruang mesin kemana ya? Nah, di sini berarti seseorang itu bertanya kepada kita nih, arah menuju ruang mesin kemana ya? Nah, jawabannya itu bisa aja yang nomor 2 tadi, tuh pengenalan kalimat yang nomor 2. Atau bisa jadi yang lain, seperti yang sudah kita pelajari tadi kosakatanya. Misalnya silahkan belok kanan, kemudian lurus. Nah, bisa jadi. Kalau enggak, kira-kira arah menuju ruang mesin kemana ya? Oh, dekat. Silahkan belok kiri langsung. Gitu. Oke. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada contoh dialog. Nah, di sini ada contoh dialog itu percakapan antara dua orang. Nah, di sini ada satu gadis kecil dan satu lagi gadis yang sudah dewasa. Di sini dia bertanya nih, satu gadis yang dikuncir ini. Nah, pertanyaannya seperti ini.
Halo, di mana ruang rapat? Halo, di mana ruang rapat? Nah, itu berarti si gadis ini sedang menanyakan nih, di mana ruang rapat? Berarti sedang menanyakan apa? Ya, betul sekali Justin. Tempat ya. Di sini si gadis kecil ini sedang menanyakan tempat ruang rapat. Nah, lalu dijawab nih sama si gadis yang lain. Silahkan lurus, kemudian belok kiri. Silahkan lurus, kemudian belok kiri. Nah, di sini ini berupa jawaban. Jawaban tempat ruang rapat itu berada. Jadi silahkan lurus, kemudian belok kiri. Oke, silahkan lurus, kemudian belok kiri. Nah, nanti kalau misalnya beda, silahkan sesuaikan dengan perusahaan kalian masing-masing atau arah ini kalian, tempat kalian masing-masing ya. Jangan disamakan jawabannya dengan ini. Oke. Aduh. Oke, contoh dialog yang kedua. Di sini ada, apakah ruang mesin dekat sini? Apakah ruang mesin dekat sini? Nah, itu tadi yang sudah kita bahas, dekat dan jauh, dekat dan jauh. Nah, di sini si laki-laki yang satu ini bertanya, apakah ruang mesin dekat sini? Lalu dijawab sama yang satu cowok lagi, ya, tidak terlalu jauh dari sini. Silahkan ke arah kanan. Ya, tidak terlalu jauh dari sini. Silahkan ke arah kanan. Jadi di sini si cowok ini berkata tidak terlalu jauh ruang mesin itu. Jadi maksud tidak terlalu jauh itu yaitu dekat. Ya, tidak terlalu jauh di sini itu artinya dekat. Berarti. Nah, silahkan ke arah kanan. Nah, berarti kita harus ke arah kanan sesuai yang ditunjuk si cowok ini. Oke. Kemudian, selanjutnya jika sudah paham, Ibu berikan tugas, silahkan untuk berdialog mengenai arah dalam lingkungan kerja tadi, sesuai yang sudah Ibu beritahu tadi. Silahkan kalian buat dialog tentang arah dalam lingkungan kerja. Ibu tunggu sekalian sambil mengabsen, oke? Mana ya absennya? Oh, ini. Ya, silahkan. Justin, oke, hadir. Dasya, ya hadir. Lim, oke, hadir. Lily, ya hadir. Jeffrey, oke, hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, sudah? Ya, jika sudah, tolong ada yang ingin membacakan ya dialog dua orang. Ya kan kalian duduknya dua orang. Ya, silakan. Oke. Dasya dan juga ya, silakan. Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa materi kita sudah cukup sampai di sini. Tapi kalau misalnya kalian malu-malu, bisa kalian tanya Ibu melalui WhatsApp ya. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang tepat
dalam berinteraksi di tempat kerja, karena itu sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Seperti yang tadi Ibu bilang di tujuan pembelajaran. Oke, kita harus menggunakan kalimat yang tepat sehingga komunikasi itu bisa terjalin. Kemudian memahami kosakata terkait perkenalan. Ya, perkenalan kan sudah kita bahas di minggu lalu. Perkenalan, arah minggu ini, alat insya Allah minggu depan, dan instruksi akan membantu memperlancar hubungan kerja. Oke, sebelumnya perkenalan kan sudah minggu lalu. Arah itu sekarang. Nah, nanti kita akan belajar tentang alat, oke? Alat dalam lingkungan kerja. Itu apa aja sih namanya? Misalnya palu atau tang, ya seperti itu alat. Atau misalnya alat-alat besar gitu kan. Nanti Ibu akan nanti kita akan mempelajarinya, oke? Oke, sampai sini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita akhiri dengan berdoa kembali. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa di Oke, sudah. Oke, Ibu akhiri dan sampai jumpa.